Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, inna sholata mikyalun, sesungguhnya solat itu ada takarannya. Wa faman wafa mikyalahu wufiyalahu, maka barang siapa ia menyempurnakan akan takarannya, maka disempurnakan baginya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin, siapa orang yang curang dalam timbangan, maka sungguh mengetahui oleh kalian akan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pada orang-orang yang mengurangi timbangan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Salman al-Farisi, sahabat Nabi yang bapaknya tidak dikenal. Siapa Salman bapaknya? Orang tahu, tukang jaga kelenteng. Topekong, topekong. Begitu, tukang jaga kelenteng. Maka enggak tahu namanya, siapa babanya Salman. Tapi enggak penting babanya siapa, tapi pribadinya orang mulia. Salman al-Farisi. Betapa Salman dipuji oleh Nabi. Salmanu minna ahlul bait. Salman itu keluarga kami, karena beriman kepada Nabi, punya ide brilian perang Khandaq dan dimenangkan oleh kaum muslimin atas ide brilian Salman saat meletus perang Khandaq di tahun ke-4 Hijriah. Perang Khandaq, ada Masjid Sab'ah di Madinah, tempat Salman bagaimana duduk campnya, dibikin masjid namanya Masjid Salman al-Farisi di Madinah. Bila berkesempatan sholat di tempat itu, itulah tempat Salman saat menggali. Di atasnya tempatnya Rasulullah, namanya Masjid Rasulullah. Ada 7 masjid, namanya Masjid Sab'ah di Khandaq di Madinah. Enggak jauh dari Masjid Qiblatain, enggak nyampe sekilo tempat ini. Salman makamnya di Irak, ngaji juga Hasan al-Basri, dan umurnya cukup panjang. Pencarian Islam, kebenaran dari pindah-pindah agama, dari kelenteng menuju Yahudi, Yahudi menuju Kristen, sampai Katolik, macam-macam. Sampai pada akhirnya dia pencarian itu ke Madinah. Pada akhirnya usia 90 tahun Islam, dan meninggal 90 tahun berikutnya. Salman al-Farisi berkata pada bagian ini, kata beliau, inna sholata mikyal, sholat itu ada literannya, ada takarannya, ada timbangannya. Sholat itu ada timbangannya, ada literannya, ada takarannya. Bila kita sholat percis seperti kita lagi naker beras dari orang yang mau beli beras sama kita seliter.
Kalau kita sholat percis kayak kita ngeliterin minyak, nimbangin minyak. Ada orang minta beli minyak sayur sama kita. Begitulah sholat sejatinya, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Sehingga siapa benar daripada dia punya timbangan dan takaran, maka dia akan disempurnakan, diacungi jempol, diterima, tambah laris karena nakarnya benar. Kata orang Betawi, nimbangnya diangetin. Diangetin tuh bukan barang basi, bukan maksudnya. Diangetin tuh dilebihin, takut timbangannya kurang. Ketika nakar minyak dituang seliter, ditambahin lagi secanting kecil. Kenapa? Takut masih nempel minyak dia di literan kita, dan itu bakal kita terhitung curang. Sholat itu sama kayak literan. Kalau kita benar sholatnya, itu maknanya ngeliterinnya benar. Makanya adalah disebut qobliyah, adalah disebut ba'diyah. Ini berbicara takut literannya kurang, diimbuhin kata orang Jawa, ditambahin, beri jeruk sekilo, diangetin biar anget, lebihin seon 2 on, begitu. Dan pembeli pun akan acungi jempol. Saat jeruk itu asem, ndak usah marah, orangnya baik, lagian juga dia kagak nyicipin. Kalau nyicipin kagak jadi dijual, bener nggak? Kalau semuanya dicicipin, dibuka, mau beli nggak? Lah kan kagak. Ketika balik lagi, yang gua cicipin manis, lah yang ono mah gua juga gak tahu, kagak nyicipin. Karena diangetin, nggak marah-marah. Begitu sholat, ketika ada qobliyah, ba'diyah, biar anget, takut ada kurang. Itu mau sholat ngepres banget. Ini namanya orang yang yakin timbangannya benar. Coba saudara pikirin, saudara beli jeruk di pasar Bayoran pinggiran depan Ramayana, jeruk banyak didagang. Berapa bang? 10.000 sekilo. 8.000 aja gua beli 5 kilo. Baik dah, kata yang dagang. Ditimbanglah tuh jeruk. Ternyata setelah dimasukin kantong kresek, ditimbang, isinya 6 kilo. Diambilin, masih 5 kilo setengah. Diambilin, masih 5 kilo 2 on. Diambil, kurang 5 kilo kurang 2 on. Ditukar lebih 5 kilo seon. Tukar lagi, kurang 5 kilo kurang 3 on. Sampai sejam baru ketemu 5 kilo lempeng banget. Kata orang kampung, 5 kilo ngaceng, nyebutnya begitu. Kalaulah saudara pembelinya ngadepin pedagang model begini, pedagang apa namanya? Pelit. Saudara ngadepin pedagang kayak begitu, demen apa gedek? Hah? Demen apa gedek? Hah? Kenapa gedek? Hah? Kenapa pelit? Hah? Hah? Kenapa pelit? Iya, perhitungan. Jangan-jangan Allah juga gedek sama kita. Kata Allah, sholat pakai perhitungan. Mentang-mentang zuhur 4 rakaat, bener-bener 4. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Emang udah pasti timbangannya bener. Nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Mentang-mentang disuruh
17 rakaat benar-benar 17 kilo, nggak ada lebihnya dengan qobliyah ba'diyah, lempeng banget. Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi malam ini? Emang ada? Itu nuduh nggak bener tuh. Begitu. Ini namanya pedagang pelit. Sebab kata Sayyidina Salman, inna sholata mikyal. Sholat itu timbangan, takeran, literan, kail. Faman wafa mikyalah wufiyalah. Siapa orang benar nimbangnya, disempurnain, maka dia bakal dapat pujian, cakep. Ketika malaikat aduin, ya Rabbi terima apa enggak nih sholat? Terima aja, dia kan diimbuhin, diangetin nama qobliyah sama ba'diyah. Begitu saudara. Angetin sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah sholat zuhur 4, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat, totalnya 22 rakaat. Terbagi 2 dalam kajian fikih, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad 10, sisanya 12 ghairu muakkad. Tapi semua ini ngangetin biar timbangannya anget. Begitu, maka itu kehebatan Nabi. Saking sayangnya Nabi ame umatnya. Ini bentuk rahmatnya Rasulullah, sayangnya Nabi sama kita. Orang yang diwajibin 17, tapi Nabi tahu umatnya enggak bisa sholat kayak beliau, enggak bisa. Sampai sholatnya asik, kakinya bengkak enggak berasa. Saking asiknya kayak orang main bola, udah ditendang temennya pincang, masih terus saja nggak mau diganti. Suruh ganti marah-marah selama nggak mau minggir. Saking asiknya. Nabi minta sama Allah, saking sayangnya takut umatnya sholatnya kurang, mintalah ada qobliyah, adalah ba'diyah. Dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, diterima sama Allah. Sehingga ketika sholat kita kurang timbangannya, kurang literannya, kurang takarannya, karena diangetin, diimbuhin, ditambahin qobliyah ba'diyah, maka wufiyalah. Faman wafa mikyalah wufiyalah. Siapalah orang bener sempurnain, angetin takarannya, angetin timbangannya, angetin literannya, wufiyalah, maka dia akan disempurnakan. Kekurangan yang ada dianggap sempurna, enggak dianggap kurang. Berbahagialah orang yang doyan mengerjakan sholat rawatib, tidak mengenal apa itu muakkad, apa itu ghairu muakkad. Diajari nama Nabi, dikerjakan sama dia. Andai Nabi kadang tinggalin, itu bukan karena malas, tapi karena ada jauh yang lebih penting buat umat. Beda. Sehingga bagi para sufi tidak kenal ghairu muakkad, semuanya muakkad. Yang 22 itu. Tapi waman toffafa, siapa orang yang culas pada takarannya, siapa yang culas pada timbangannya, siapa yang culas pada literannya, pakai digetok tuh literan sehingga seliternya jadi kurang. Begitu, ibarat ngeliterin. Kata Imam Sayyidina Salman Al-Farisi, faqad alimtum ma qala Allah
fil mutaffifin. Siapa yang culas pada naker, siapa yang culas pada ngeliter, siapa yang culas pada nimbang, Anda akan paham di juz amma, wailun lil mutaffifin alladzina hum idza qalu yastawfun wa idza qalu. Neraka wail bagi tukang culas, bukan sekadar di dagang di pasar, di masjid, sholatnya Allahu Akbar, tarawih 20 rakaat sampai 7 menit kelar. Udah kayak Ferrari aja. Begitu. Kebut banget. Enggak kenal tumak ninah, enggak kenal ini, enggak kenal itu, enggak kenal aturan. Ini namanya wailun lil mutaffifin. Curang orang kaya begini, curang, ngurang-ngurangin timbangan. Jadi bukan sekadar dagang lalu kemudian masuk neraka gara-gara dagang culas. Sholat, bila kita culas maka kita enggak berarti. Maka wajar bila Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya menyatakan, la tutalib rabbak bi ta'akhuri maqlabik walakin talib nafsak bi ta'akhuri adabik. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika Dia telat memberi permintaan Anda, lambat memberi yang Anda minta. Tapi tuntutlah diri sendiri Anda karena kurang adab Anda, culas dalam sholatnya, tidak mengerti mana tumak ninah, tidak mengerti mana rukun, tidak mengerti mana syarat-syarat sah sholat, tidak mengerti mana batal-batal sholat. Inilah hakikatut tatfif. Inilah sebenar-benarnya culas. Kalau dia menipu manusia sehingga timbangan katanya 1 kintal isinya cuma 90 kilo, dia masih menipu manusia. Ini menipu Allah pencipta manusia, dan ini paling jahatnya manusia. Wailul lil mutaffifin, celaka, neraka wail bagi orang yang ngurang-ngurangin timbangan dalam sholatnya. Maka sholat kita yang rapi, sesempurna mungkin sebisa kita. Merugilah orang yang ngurangin timbangan saat sholatnya. Merugilah orang yang takaran sholatnya culas. Merugilah orang yang meliterin sholatnya sehingga di mata Allah sebagai pembeli ini kurang. Pertemuan yang lalu diterangkan sholat itu boro langit kedua, langit pertama aja ditolak gara-gara culas. Dan alangkah meruginya kita kalau termasuk pada golongan tersebut. Dan jangan-jangan Allah berikan kita panjang umur, sampai ni hari masih hidup, masih ada rangkaian sholat kita yang belum rapi menurut Allah, sehingga Allah saking sayangnya belumlah kita dimatikan, tapi ditunggu oleh Allah agar benar dulu sholat kita. Maka panjangnya umur kita untuk mendandani ibadah kita, bukan untuk menambah kemaksiatan yang telah membuat gelap bumi ini dengan kemaksiatan yang ada. Inilah 2 nasihat, 1 dari tabi'in, 2 dari sahabat Nabi. Dari sahabat namanya hadis mauquf, dan dari tabi'in namanya hadis maqtu'. Dua-duanya disebut hadis. Begitu. Tapi Imam Hasan Basri, sahabatnya dibuang, enggak ketemu Nabi. Enggak ada sahabat Hasan Basri enggak jumpa sama Nabi. Ada sahabat yang dibuang. Kurang kuat kalau ngomongin hadis. Tapi Imam Hasan Basri orang soleh, tidaklah mungkin ngarang-ngarang hadis.
tidak ada kepentingan buat dia. Yakin hanya bedanya sahabatnya beliau tidak tuliskan. Tapi pesan ini amat sangat luar biasa, menjadi bahan renungan bagi kita, supaya kita mengecek ulang ibadah kita, mendandani kembali, merancang ulang solat-solat kita, supaya kita tidak sembarangan. Moga-moga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim memberikan kita kesadaran untuk terus merapikan ibadah kita, sehingga solat kita diterima oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.